Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih telah bergabung bersama saya dan Pak Dono. Pagi ini kita mau membahas tentang kekuatan berpikir positif ya, Pak. Ya, betul sekali. Iya. Pertama-tama nih, Pak, ke berpikir positif itu kan punya banyak manfaat ya, Pak. Manfaat secara fisik dan banyak hal gitu. Hmm. Bisa dijelaskan dulu nggak Pak, manfaatnya secara fisik itu seberapa besar gitu, atau cara kerja tubuh bagaimana menanggapi pikiran-pikiran kita yang positif Pak? Ya, jadi berpikir positif itu ada manfaat buat tubuh kita dan untuk jiwa kita. Manfaat untuk tubuh yang paling mudah, paling kelihatan adalah eh, penelitian membuktikan orang-orang yang berpikir positif itu pertama lebih mudah sembuh dari penyakit, bahkan penyakit terminal, misalnya kanker, ya. Contohnya kalau di Purwokerto kan ada Oma Kartika gitu ya, yang berhasil kankernya menjadi nol gitu ya, karena selalu berpikiran positif. Bahkan penyakit-penyakit sederhana seperti batuk, pilek itu juga mudah teratasi kalau kita berpikir positif. Banyak orang mengalami asam lambung kronis itu juga bisa diatasi dengan berpikir positif. Jadi otak kita kalau kita berpikir positif itu dia membuat template baru, ya, sambungan antara sinaps itu baru, sehingga kita tidak terjebak dalam pikiran negatif. Kalau manfaat psikis ya banyak sekali, lebih terhindar dari depresi, lebih mudah mengatasi stres, serta ya gangguan kepribadian maupun berbagai bentuk hambatan psikologis itu juga lebih bisa diatasi. Pak, maaf Ya, ini ada request bahwa suaranya putus-putus Pak dan terlalu kecil. oh gitu. Ya, saya lagi cari ini Bu, apa? Headset ya. Ya, headset ya, supaya bisa lebih besar volumenya. Ibu lanjut Bu. Halo, Iya ya, Pak. ya.
Udah lebih kedengeran ibu-ibu? Ya. Bu Mita silakan Bu. Oke. Lalu Pak, apa bedanya antara positive thinking sama mempositifkan yang negatif Pak? Karena kan beda-beda tipis tuh Pak. Ya, jadi salah satu cara berpikir positif itu adalah pertama, situasi negatif itu mesti diterima. Ya, situasi negatif diterima. Lalu kita refocus pada hal positifnya apa. Jadi bukan seperti kata Bu Mita menegatifkan yang negatif. Ya. Sebagai contoh menegatifkan yang negatif itu begini. Katakanlah saya kecopetan, lalu saya mengatakan untung cuma dicopet, nggak dirampok. Ya. Itu adalah menegatifkan negatif. Dengan begitu kita, kenapa Bu? Mempositifkan yang negatif. Ya, jadi kita malah nggak menghadapi situasi negatifnya itu. Tapi kalau misalnya kita kecopetan, terus kita fokus pada yang positif, itu berarti apa yang bisa saya pelajari supaya minggu depan kalau saya ke pasar lagi, saya nggak kecopetan, misalnya gitu. Jadi sikap yang tadi mempositifkan yang negatif itu sama saja dengan naif gitu ya, sama saja dengan tidak menghadapi kenyataan. Ya. Oke Pak, berarti kalau mempositifkan yang negatif itu jadinya tidak belajar sesuatu ya Pak, karena ya, justru peristiwa negatifnya tidak diterima sendiri oleh kita ya Pak. Betul, betul. Jadi inti dari positive thinking sebenarnya bukan sekedar positif, tapi sikap selalu mau belajar, gitu ya. Jadi orang yang positif itu selalu mau belajar dari baik dari keadaan suka ya. Jadi kalau dapat berkat, dapat karunia itu ya belajar juga gitu ya. Kenapa itu dapat? Apa yang bisa diulang? Jadi kalau sukses itu supaya bisa diulang kesuksesannya. Tapi juga yang negatif itu dipelajari. Kenapa saya kok bisa masuk jurang ini? Apa yang saya lakukan? Nah, ke depan apa yang? Tapi tidak lalu merenungi berlama-lama bertahun-tahun menyesal, bukan gitu ya. Tapi langsung apa yang dipelajari. Itu berpikir positif. Ya. Lalu selanjutnya nih Pak, kan ada orang yang kalau berpikir itu memang sangat positif justru, tapi karena sangat positif itu jadi kayak kalau orang bilang kayak mudah ditipu, mudah dibodohi gitu Pak. Ya, ya. Jadi sebenarnya antara berpikir positif dengan apakah orangnya pikirannya masih mengandung sesat pikir, itu dua hal yang berbeda. Jadi walaupun mungkin orangnya bersikap positif, tapi kalau cara berpikirnya tidak runut dan masih banyak sesat pikir, karena jumlah sesat pikir itu banyak, ada sekitar 15 ya. Contoh sesat pikir itu misalnya generalisasi. Oh, orang Purwokerto itu nggak bisa dipercaya, misalnya gitu. Itu kan jelas generalisasi. Lawang ketemu orang Purwokerto baru 2 orang gitu, misalnya kok jutaan orang Purwokerto dianggap seperti 2 orang itu kan generalisasi. Juga contoh yang lain sesat pikir itu yang paling sering kemarin yang sudah kita bahas, all or nothing. Ya. Si suami bilang ini istri nggak pernah masak gitu. Mungkin padahal ya dari seminggu itu masak cuma memang sekali gitu. Tapi kan bukan berarti total dia nggak pernah gitu ya.
Terus sesat pikir lain itu berusaha sempurna misalnya gitu. Saya nggak boleh salah gitu. Nah, karena sesat pikir itulah yang membuat kita bisa tertipu oleh orang gitu. Jadi berpikir positif itu harusnya nggak tertipu. Oke, Ya, Pak. Tapi karena sesat pikir itulah yang bikin kita jadi ya, tertipu. ya, ya. Oke. Terus Pak, bisa bagi tips nggak gimana caranya dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa punya positive thinking, Pak? Ya, jadi yang sederhana yang sehari-hari bisa kita lakukan supaya bisa berpikir positif itu ada 7 cara. 7 cara. Pertama, ibu-ibu bapak bikin daftar kelebihan, daftar kekuatan masing-masing. Jadi Bu Mita tahu misalnya keistimewaannya apa saja. Misalnya katakanlah punya 25 keunggulan gitu ya. Ya udah, fokus mempertajam semua keunggulan itu. Ya. Kedua, kalau setiap kali mengalami situasi, baik situasi positif maupun negatif, ya buruk maupun situasi suka, itu fokus pada manfaatnya. Jadi balik kalau tadi kecopetan itu manfaatnya apa? Ya tentu saja handphonenya hilang, itu rugi gitu ya. Tapi apa manfaatnya? Oh, manfaatnya saya belajar menyimpan, mengingat, meletakkan handphone itu pada tempat yang mudah saya lihat, misalnya gitu, yang mudah saya akses, yang tertutup. Nah, itu manfaatnya. Jadi manfaatnya selalu yang tadi yang bisa kita pelajari. Ketiga, setiap hari itu bisa kita mulai hidup itu dengan bersyukur. Ya, banyak orang senang berbagi, ya, misalnya bersedekah segala macam. Tapi sebenarnya kita berbagi itu nggak akan optimal jika nggak pernah bersyukur, gitu ya. Kemarin saya baru dapat klien orang kaya raya gitu ya, tapi merasa hidupnya susah banget gitu. Sampai anaknya aja mengingatkan dia gitu loh. Loh Pak, Papa ini loh, yang punya, yang pengen seperti papanya ada jutaan orang. Kok Papa menyesali diri gitu loh, contohnya gitu. Nah bersyukur ini mulai aja setiap pagi, mensyukuri hal-hal yang ada di dalam diri kita, ya, misalnya bakat, organ tubuh segala macam, ya, dan mensyukuri hal-hal yang di luar diri kita, ya, supaya rajin itu setiap pagi yang disyukuri berbeda, ya. Supaya nggak diulang-ulang aja tiap hari mensyukuri jantung melulu gitu ya, yang lain rambutnya atau apa itu nggak disyukuri, contohnya gitu. Jadi kalau 30 hari ya yang disyukuri jadinya ada 30 juga gitu ya. Ya itu 3. Kemudian yang keempat adalah coba dilihat, dibikin list. Saudara-saudara dekat itu yang sikapnya positif berapa banyak? Sahabat yang sikapnya positif berapa? Teman-teman segala macam. Jadi kalau katakanlah Bu Mita punya 50 teman, 50 temannya itu orang-orang positif atau mayoritas orang yang negatif gitu. Ya. Jadi perbanyak di sekitar kita itu orang positif gitu ya. Bukan berarti kalau saudara lalu putus hubungan, enggak gitu. Tapi interaksi dengan dia itu dikurangi. Kenapa? Karena sikap positif itu menular. Begitu pula sikap negatif lebih cepat lagi menular. Ya. Jadi contoh aja, misalnya Bu Mita rajin sikat gigi, terus Pak Victor enggak gitu ya. Itu
setelah menikah mungkin dengan gampang cepet 3 bulan, nggak sampai 3 bulan Bu Mita jadi ikut nggak sikat gigi gitu ya. Jadi segala hal yang buruk itu lebih cepat menular sebenarnya memang ya daripada yang positif. Jadi penting mengelilingi diri kita dengan orang positif ya. Walaupun nggak enaknya adalah kalau kita masih negatif, berada dekat dengan orang positif itu awalnya itu memang nggak nyaman. Ya, ya kayak misalnya maling terus berada di dekat dengan polisi semua kan si maling pasti nggak nyaman gitu ya. Jadi tapi kalau dia lama kelamaan berada di dekat polisi terus kan akhirnya dia berhenti jadi maling gitu. Ya, mesti teguh. Kelima itu sering-sering menyebut self talk yang positif. Misalnya, aku mampu menyelesaikan pekerjaan ini gitu ya. Aku bahagia dan seterusnya. Nah, kalau positif self talk supaya nggak keliru itu jangan pakai kata harus. Misalnya, saya harus bisa. Itu nanti malah gagal. Udah langsung aja kalimatnya sudah terjadi. Jadi saya sudah berhasil menyelesaikan ini, ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam itu tadi sesat pikirnya mesti diidentifikasi. Sesat pikirnya mesti diidentifikasi. Dari 15 itu kita ada berapa gitu ya. Persentasenya berapa. Nah, makin lama makin berkurang itu tentu lebih baik gitu ya. Kemudian yang terakhir yang juga gampang dikerjakan, memulai hari itu selalu dengan nada positif. Contoh, bangun tidur itu jangan langsung jegigak terus langsung kerja apa gitu ya. Duduk di samping ranjang, berdoa atau meditasi atau tarik nafas dalam, mensyukuri tadi sambil nafas dalam, terus mungkin beribadah gitu ya, renungan segala macam. Kemudian kalau punya anak ya dipeluk anaknya, kalau punya pasangan ya dipeluk gitu ya, pelukan yang lama 6 atau 8 detik. Terus intinya merawat diri sendiri dulu pagi-pagi, baru ngerjain yang lain. Itu masih sehari akan jadi lebih banyak hal positif yang terjadi. Ya kira-kira gitu Bu, 7. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita bisa buat Pak menjelaskan 15 sesat berpikir karena banyak orang yang nggak tahu ya Pak, jangan-jangan masih ada sesat pikir dalam hidup kita gitu Pak. Pak, kalau habit baru berapa lama bisa terbentuk Pak? 30 atau 60 hari Pak? Ya, jadi kalau rata-rata gitu Bu ya, karena pembentukan habit ini juga dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan kita dan sesat pikir tadi ya. Karena gini, semua orang kan dibekali oleh Tuhan potensi kecerdasan itu cukup ya. Tapi ada orang yang terluka ya jiwanya, batinnya, dan ada yang sehat-sehat saja. Nah, orang yang sehat-sehat saja jiwanya itu cenderung potensi berpikirnya itu lebih optimal. Nah, sementara orang yang terluka itu sebabnya kita selalu mendorong mereka supaya cepat pulih, supaya bisa berpikir terang benderang. Nah, kalau pikirannya terang benderang, itu kebiasaan baru sebenarnya hanya perlu waktu sekitar 2 minggu. Kalau rutin dikerjain ya, rutin dikerjain. Tapi kalau rutin, tapi tadi dia punya luka gitu-gitu, kadang-kadang itu sekitar 40 hari. Oke. Nah, jadi itu sebabnya di banyak agama ada puasa 40 hari segala macam itu supaya terbentuk habit baru. Nah, problemnya ini Bu Mita. Kalau di hari ke-32 misalnya tadi ya, kita biasa bersyukur setiap hari. Lalu di hari ke-32 kita berhenti. Ya.
Nah, hari ke-34 itu mengulang lagi kayak hari pertama. Oh, oke. Ya. Olahraga, jalan kaki juga gitu. Ya udah, jangan kalau akhir pekan itu malah berhenti gitu ya. Ya tiap hari aja, lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi jarang-jarang gitu. Ya. Oke, Pak, sedikit gambaran walaupun mungkin melenceng sedikit dari positif ini, positive thinking, ciri-ciri kita masih terluka atau pikirannya sudah terang benderang itu gimana, Pak? Ya, paling gampang itu sih jumlah keluhan ya Bu. Karena orang yang bisa berpikir positif itu cenderung karena dia mau belajar itu jarang mengeluh, jarang menyalahkan lingkungan gitu ya. Jadi kalau panas dia nggak nyalain cuaca, ya tinggal cari kipas saja untuk kipas-kipas gitu kan. Dia datang ke mall atau ke kafe yang ternyata penuh sesak terus nggak ada AC-nya, dia kepanasan. Nah, kan tinggal ngambil keputusan mau keluar ganti ke kafe lain atau tetap di situ. Nah, tapi kalau tetap di situ sambil mengeluh itu tanda. Oke, Pak. Oke. Jadi jumlah keluhan itu udah kelihatan gitu. Oke, Pak. Ini ada yang bertanya, Opa untuk mengurangi habit suka berbohong pada anak bagaimana? Ya, pertama belajar jujur pada diri sendiri. Ya, belajar jujur pada diri sendiri. Segala sesuatu yang untuk orang lain itu mesti dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita nggak pengen bohong sama anak, ya jangan bohong pada diri sendiri. Bohong pada diri sendiri contohnya gini, contohnya. Ya, kan udah dikasih kecantikan sama Tuhan, kegantengan gitu ya. Terus ya memang kalau pakai make up itu jadi lebih fresh, lebih itu. Tapi kan bukan itu gitu ya. Terus pakai make up tebel, terus merasa dirinya lebih cantik dari kalau nggak pakai make up, itu kan berarti sebenarnya membohongi diri sendiri gitu kan. Atau ya semua perilaku yang jaim gitu ya. Supaya kelihatan oleh tetangganya baik-baik saja gitu. Nah, itu juga membohongi diri sendiri. Nah, paling gampang membohongi diri sendiri gini. Saya tanya Bu Mita, bagaimana perasaan Bu Mita hari ini? Terus jawabnya biasa-biasa aja gitu ya. Padahal lagi sedih gitu. Ya tinggal ngomong aja saya sedih gitu. Memangnya sedih dilarang gitu kan? Kan enggak gitu. Itu alamiah ya. Jadi supaya nggak bohong pada anak, belajar menerima perasaan sendiri, pikiran sendiri, dan semuanya perilaku kita sendiri diterima dulu. Kalau anaknya yang suka bohong, bagaimana Opa katanya? Sama, sebenarnya anak-anak itu manusia paling jujur di dunia gitu ya. Jadi kalau anak-anak suka bohong, itu biasanya lingkungan sekitarnya itu biasa berbohong. Ya, walaupun yang dia lihat itu tadi mungkin white lie. Contoh white lie itu begini. Bu Mita ngasih saya makanan, ya Bu Mita masak, terus saya dijamu, terus Bu Mita nanya, Pak Dono enak enggak? Kebanyakan orang kan akan jawab, oh enak gitu ya. Padahal namanya indrawi kan bisa aja asin menurut Bu Mita, menurut saya hambar gitu kan? Iya. Nah, itu nggak masalah sebenarnya karena apa? Indrawi tiap orang beda-beda. Nah, tapi kan anak-anak lihatnya, oh orang tua saya bohong. Karena biasanya di rumah dia nggak suka makanan ini. Kok di sini dia mau dan bilang enak, gitu kan? Oke. Nah, ya kebohongan yang lain di sekolah juga banyak. Misalnya gini, anak harusnya dapat nilai 7. Tapi Bu Guru karena kasihan anaknya sudah ngerjain dengan
kerja keras gitu-gitu terus ditambahi gitu misalnya 7,5 gitu. Itu sama gitu ya, banyak white lie yang sebenarnya yang nggak perlu kita lakukan gitu. Oke ya Pak. Ini ada lagi yang bertanya, apabila memang lingkungan kita penuh dengan problem, apakah harus tetap apa adanya, tetapi akan cenderung terasa seperti mengeluh, atau tampak baik-baik saja dan berusaha mengucap syukur? Itu sebenarnya seperti tadi ya Pak, yang mempositifkan hal positif, hal negatif itu ya Pak? Ya. Jadi contohnya begini, saya pakai contoh konkret aja. Jadi kalau misalnya anak kita nggak naik kelas, gitu ya, itu kan kenyataan yang mesti dihadapi, gitu kan. Terus kita datang ke sekolah, bayar supaya anaknya naik kelas, itu kan bukan berarti masalahnya hilang, gitu kan. Masalahnya yaitu anak nggak mau belajar, anak mungkin punya gangguan disabilitas belajar, itu nggak teratasi malahan gitu. Juga manajemen orang tua juga nggak belajar gitu karena nggak berusaha mengatasi. Atau yang lain misalnya suami selingkuh, ya bukannya pergi konsultasi, tapi ya didiemin aja, nanti lama-lama juga rasanya jadi biasa. Yang nggak mungkin kan orang sakit hati itu jadi biasa gitu, sakit ya sakit gitu, marah ya marah pasti. Katakanlah juga punya problem yang lain, misalnya punya pasangan pemarah, ya jangan belajar jadi sabar. Ya, tapi tadi fokus pada kelebihannya apa? Kreatif misalnya. Ya udah, ya setiap mengerjakan sesuatu selalu ada alternatifnya. Akhirnya jadi apa? Jadi sabar. Oke Pak. Karena selalu ada cara lain kan, gitu. Ya. Misalnya cara pertama mukul orang, cara kedua adalah misalnya ngerangkul dia ngomong baik-baik. Nah itu kan sudah belajar sabar sebenarnya. Nah, tapi kalau kita, masalahnya harus dihapus, harus dihilangkan. Nah, itu yang bikin kacau. Oke, jadi masalahnya tetap dicari solusinya, belajar dari situ, tapi kita fokusnya pada hal-hal baiknya itu ya Pak. Apa yang bisa kita dapat dari masalah itu? Ya. Oke. Nah, terus ada gimana Pak? Masalahnya yang lain begini Bu Mita. Kadang-kadang orang mau bersikap positif itu nunggu teman, nunggu pasangan, ya kan Bu? Misalnya gini, Bu Mita mau maju gitu ya, bersikap positif misalnya, terus Pak Victor nggak ikut belajar, ya kan? Contohnya gitu. Itu bisa. Kemudian yang bersikap positif, lah ngapain aku belajar sendiri gitu kan? Enak aja dia tetap negatif, saya positif gitu. Kan kayaknya nggak adil. Terus salah. Itu adil. Kenapa? Karena yang diberi potensi, diberi kelebihan itu kan Bu Mita. Ya, terus ditumbuhkan dengan bersikap positif. Kan makin positif, makin hebat. Ya. Jadi kalau mau baik itu baik aja, nggak perlu nunggu temen. Kalau gara-gara nunggu temen atau nunggu pasangan, nanti itu kayak orang yang satu mau bunuh diri, kita mau ikutan bunuh diri gitu kan. Yang satu mau masuk jurang kok kita ikutan gitu. Ya udah, positif aja sendiri. Jadi kalau yang sebelah itu ternyata terjatuh, masuk jurang, ya kita tetap selamat gitu. Oke Pak. Satu lagi Pak. Ya. Tanya Pak, kalau untuk misalnya ada satu masalah nih, itu kan mudah positif. Tapi kalau masalah yang datang sama saya tuh sedang bertubi-tubi, bagaimana caranya untuk bisa tetap berpikir positif, Pak? Ya, segala sesuatu itu satu persatu. Ya, jadi katakanlah kita hari ini punya 10 masalah. Kan nggak mungkin orang bisa nyelesain 10-nya itu bersama-sama. Di dunia ini Tuhan nggak menciptakan Superman
Tuhan nggak menciptakan Wonder Woman, gitu ya. Tapi manusia biasa, gitu kan. Ya karena manusia biasa, misalnya sekarang lagi punya masalah, nggak punya garam. Ya udah, Oke. fokus mencari garam, gitu kan. Misalnya pinjam tetangga, gitu-gitu kan. Nah, terus yang penting itu, kalau fokus pada satu masalah, jangan nambahin masalah sendiri. Misalnya gini, kan tadi nggak punya garam. Berarti kan harusnya pinjam sama tetangga garam. 1 sendok, 2 sendok gitu ya. Tapi terus nambahin masalah sendiri. Malu saya. Gitu kan? Lawang memang masalahnya nggak punya garam Nggak kok. mau Gitu melangkah ya kan? Pak? Berarti kan kalau malu itu ya nambahin masalah buat diri sendiri. Gitu. Setuju Ya. Pak. Nanti kalau garamnya sudah ada, masalah lain, misalnya keluhan suami, keluhan anak karena masakannya nggak enak, kan teratasi. Contohnya gitu. Jadi satu persatu. Oke. Kalau kita depresi, tapi terus suami nggak mau kerja, gini-gini, nah nggak mungkin kita bantu ngatasi masalah suami jika kita nggak fokus pada menyelesaikan masalah diri kita sendiri. Jadi selalu satu persatu. Siap Pak. Kita sudah di akhir sesi ini Pak, udah 30 menit. Mungkin mau ada tambahan lagi nih Pak, yang Pak Dono bisa sampaikan buat kita, pesan buat kita gitu Pak. Ya, jadi kalau simpulan dari saya, bersikap Iya. positif itu mesti dimulai harian, ya, dimulai dari pagi hari. Maka misalnya kayak tadi bersyukur, ya, mengirim pesan positif pada orang lain, melakukan tindakan positif di pagi hari. Terus kalau dalam jangka panjang sih ya fokus untuk menumbuhkan diri sendiri, ya. Jadi seperti ini life coach, ya, mengubah growth mindset, ya, menjadi supaya lebih bisa bertumbuh, ya, menghapus sesat pikir segala macam. Karena kalau pikiran kita positif, perasaan akan positif, tindakan akan positif. Jadi semua orang pasti pengen sukses. Itu akarnya dimulai dengan bikin pikiran kita terang benderang, gitu ya. Gak mungkin ada kesuksesan itu datang dengan pikiran yang penuh kabut, gitu. Ya. Pak, satu lagi Pak. Tadi ada yang tanya Pak, menyelesaikan satu itu dimulai dari yang paling besar masalahnya atau yang masalah paling penting Pak? Yang paling urgent atau yang paling besar? Yang hari itu termasuk prioritas dan mampu kita selesaikan. Jadi Oke. yang visible, ya, kalau dalam dunia manajemen disebutnya yang visible, yang layak, yang bisa dikerjain. Jadi jangan berusaha menyelesaikan problem yang kita nggak sanggup, gitu. Ya, yang sanggup aja. Kenapa? Karena nanti keberhasilan menyelesaikan satu masalah ini akan jadi modal besar untuk menyelesaikan masalah berikutnya, gitu. Oke Pak. Jadi nyicipi satu kesuksesan itu menjadi modal ya Pak? Betul, betul sekali. Jadi mimpi besar boleh, ya, mimpi mau sampai di puncak Gunung Semeru boleh, tapi tadi kan dimulainya dari bawah, dari kaki gunung, gitu kan. Ya, sukses 1 langkah, 2 langkah dan seterusnya nanti sampai ke puncak Semeru, gitu. Oke Pak. Ya. Kita tutup sesi hari ini ya Pak. Terima kasih udah berbagi tentang kekuatan berpikir positif. Terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung. Ini nanti saya save feed-nya Maxima maupun Cornerstone Life Guide. Jadi teman-teman yang gabungnya itu telat atau merasa bahwa ada teman-teman Bapak Ibu yang membutuhkan, bisa masuk ke Instagram kami dan melihat di feed kami. Kita bertemu lagi di Selasa depan ya Pak. Ya.
Sampai ketemu lagi Ibu-ibu, Bapak. Tuhan memberkati semuanya. Ya, sampai bertemu di Selasa depan jam 10 pagi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Dono. Terakhir Bu, ada yang mau saya sampaikan. Besok saya sendiri akan ada live IG tentang pasangan. Ya. Oh, jam berapa Pak? Jam 10. Sorry, jam 3 sore. Bu. Oke. Besok jam 3 sore akan ada live IG di IG-nya Cornerstone Life Guide ya Pak? Ya, ya. Ya. Terima kasih Bu Bapak, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak.